Terus Ya makanya ntar Mbak Ani aja deh, ntar saya minta tolong Mbak Ani aja, besok aja saya minta tolong Mbak Ani. enggak sekarang ini sedikit gitu ada sepotong-potong apa gimana gitu. Ya bi dia capek nggak kalau bikin? Maksudnya kayak bumbunya gimana, bumbunya itu kan tadi kayaknya kayak kurang itu gitu saya. Kayaknya yang dia pengen ini kayak yang di itu loh Bi, kayak yang di warteg kali tuh. Oh enggak kering banget gitu kayak kotak apa gimana? Iya, Gimana? kotak tapi ukurannya nggak sekecil ini. Jadi kayak di warteg itu loh Bi, kan kalau di warteg itu kan potongan tempe oreknya nggak kecil-kecil kayak gini kan. Iya gede besar ya. Agak apa maksudnya agak 2 kali dari ini kan ukurannya. Rasanya gimana itu yang tadi itu gimana rasanya? Kalau rasa saya mah suka-suka aja. Nah dianya nih dia pengen yang katanya ada coklatnya, nanti ya kecapnya itu. Dikasih kecap dikit gitu kali ya, agak gurih-gurih gitu. Iya Kalau itu. kan tadi nggak ini. Iya dikira dia maunya yang sama kayak saya, ternyata maunya yang itu. Ya ayo mungkin sih tadi sih ini dulu dikasih mungkin ya enak saya gitu ke Mbak Ani juga tadi. Kalau saya mah enak-enak aja ini ntar saya makan Kalau ini. saya mah seleranya mah kan dikasih kecap gitu. Ya Iya udah. tadi kan nggak dikasih tapi gula ya dikasih gitu. Ya kalau saya ini kan nggak apa-apa. Ini paling ntar saya aja yang makan. Itu. Itu mau dibikin lagi. Iya mau minta tolong dibikin lagi. Cuma kalau nggak keburu malam ini biar besok saya minta tolong Mbak Ani kalau nggak keburu malam ini. Iya tapi gini cabenya gimana, cabenya di blender juga gitu. Iya cabenya di blender juga. Cuma berarti tambah kecap dikit. Terus potongannya berarti kayak potongan di warteg itulah berarti yang dia mau tuh. Oke. Ya Bi ya. Oke. Assalamualaikum. Adalah untuk menganggap serius Presiden Amerika Serikat, kata Pence pada wartawan dalam konferensi pers bersama Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt. I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. Ya, di situ Pence sekali lagi menjelaskan, Greenland sangat penting, bukan hanya untuk pertahanan rudal Amerika, tetapi juga untuk pertahanan rudal dunia. Dan selain itu, ia juga menekankan kalau ada musuh yang telah menunjukkan banyak minat pada wilayah tertentu itu. Dalam hal ini mengacu pada China dan Rusia. Denmark, NATO khawatir. Melihat keinginan kuat dari Trump untuk menguasai salah satu wilayah otonomnya, Greenland, pemerintah Denmark dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa Greenland bukan untuk dijual. Menteri Luar Negeri Denmark menyebut pernyataan Trump sebagai ancaman dan menuduh Trump mengabaikan kedaulatan mereka. Denmark melihat ini sebagai pengulangan kegagalan sejarah Amerika Serikat dalam mencoba membeli Greenland, seperti pada 1946, dan mereka mendorong dialog langsung dengan Greenland. Firstly, I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. Sementara itu, pemerintah Greenland, mereka menolak keras, menekankan ekonomi mereka, dan menyatakan bahwa penduduk Greenland akan mendapat manfaat besar jika tetap independen, bukan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Pemimpin Greenland menyebut ide Trump sebagai gila dan tidak realistis, sambil menyoroti hak mereka atas sumber daya alam sendiri. Bagaimana dengan NATO? Seperti dikutip dari Al
Al Jazeera, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan pemimpin NATO lainnya mengeluarkan pernyataan bersama, di mana mereka menghindari kritik langsung terhadap Trump, tetapi memperjelas bahwa mereka menentang setiap upaya Amerika Serikat untuk merebut Greenland dengan kekerasan. Sekarang lihatlah reaksi warga Greenland saat diwawancarai oleh Reuters saat mereka menolak untuk melihat Greenland dibeli Amerika Serikat. Bahkan, meski Amerika Serikat menawarkan kompensasi kepada penduduk Greenland, kita tak butuh uang. Hvis du fik penge af Trump, vil du så overveje at blive amerikaner? Nej. Jeg vil sige nej tak. Jeg har ikke brug for penge. Nej tak, det er helt sikkert ikke ved det. No, he could never buy us. Ever in my life, I would. Nej for nu. Atau lihatlah reaksi saat melakukan wawancara dengan BBC. Donald Trump says, We need Greenland. can he have it? He's against, say, we take you, we buy you, you use military, and he's crazy. I think we're all very tired of the president of America. We've always been living this very quiet and peaceful life, and of course we had the colonization of Denmark, which has caused a lot of trauma for many people. But I think we just want to be left alone. Ya, Greenland sendiri adalah pulau terbesar di dunia yang bukan benua, dengan luas sekitar 2.166.000 km persegi. Kurang lebih 4 kali luas Indonesia. Secara geografis, ia terletak di Samudra Atlantik Utara, dekat lingkar Arktik, dan secara administratif merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark sejak 1979, meskipun memiliki pemerintahan sendiri untuk urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam. Sekitar 80% wilayahnya tertutup lapisan es permanen yang tebalnya hingga 3 km, membuat area bebas es hanya sekitar 410.000 km persegi, setara dengan luas Swedia, dan hanya ada di pinggir pantai, dengan tundra, gletser, dan fjord yang mendominasi lanskap. Selain itu, perlu dicatat, Greenland juga memiliki cadangan mineral langka terbesar di dunia, seperti neodymium untuk magnet, uranium, emas, dan potensi minyak atau gas di lepas pantai, yang semakin aksesibel karena pemanasan global. Namun, eksploitasi dibatasi oleh lingkungan ekstrim dan regulasi lingkungan. Potensi hancurnya NATO. Ya, kondisi ini dapat dikatakan sangat berbahaya bagi NATO. Ancaman militer dari Trump untuk menguasai Greenland terhadap Denmark yang merupakan anggota NATO bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap Article 5 NATO yang menyatakan serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, meskipun ini adalah konflik internal aliansi. Dengan Polandia dan negara Eropa lain memperingatkan bahwa ini bisa memperdalam perpecahan di NATO. Banyak analisis muncul bahwa NATO bisa bubar atau rusak permanen jika invasi terjadi. Para ahli menyebut ini sebagai pukulan fatal bagi aliansi, karena Amerika Serikat sebagai anggota terbesar menyerang anggota lain Denmark, yang akan menghancurkan kepercayaan dasar NATO. Denmark telah menyatakan bahwa aksi militer akan mengakhiri NATO, dan Eropa mungkin tidak bisa bertahan tanpa Amerika Serikat. Tapi ini bisa mendorong pembentukan aliansi Eropa independen di masa depan, tanpa Amerika Serikat.